Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita belajar mengenal objek dan kelas, maka selanjutnya kita akan mengenal atau membahas tentang konstruktor. Nah, langsung saja saya praktekkan di NetBeans-nya. Apa itu konstruktor, bagaimana kita membuat atau membuat skripnya di NetBeans untuk konstruktor. Kita buka NetBeans kita, kemudian yang kemarin itu project 2 itu klik kanan, kita new Java main class kita, kemudian kita beri nama misalnya latihan konstruktor, itu konstruktor. Kemudian di proyek 2 tetap, kemudian source package, kemudian yang ini package-nya kita pakai package yang lama, saya pakai com.mila, kemudian finish. Kita tunggu, maka akan terbentuk lat konstruktor Java. Oke, kemarin kita membuat proyek yaitu membuat objek dari suatu kelas, yaitu contohnya membuat objek siswa 1 dari kelas siswa ya. Ini datanya tidak begitu banyak. Bagaimana kalau datanya itu banyak? Nah, solusinya adalah kita bisa menggunakan konstruktor di Java. Nah, apa itu konstruktor? Konstruktor adalah fungsi, metode ataupun prosedur yang dipanggil saat objek itu dibuat. Sekali lagi, konstruktor itu adalah fungsi, metode maupun prosedur yang dipanggil saat objek dibuat. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita klik ini yang sudah kita buat. Nah, di bawahnya package kita buat seperti biasa kelas ya. Misalnya kita buat kelasnya adalah, nah kelasnya misalnya karena tadi yang kemarin sudah dibuat siswa, maka saya buat siswa baru, misalnya seperti itu ya kelasnya. Nah, otomatis kelas siswa baru. Nah, kemudian di dalam siswa baru itu ada nama, ada nis ya. Jadi saya punya 2 saja atributnya, yaitu nama dan nis. Nah, kita saja tipe data untuk nama adalah string ya, kita pakai control space aja ya, string bentar skip. Nah, string str. Nah, di sini ada, di sini kita pilih enter, kemudian adalah nama ya. Sini nama. Nah, kemudian ada juga integer, kita pakai n control space, kita pilih integer nis ya, nis koma. Nah, di sini ada atribut nama dan siswa yang kita gunakan di siswa baru. Nah, kita buat objek dari kelasnya. Di sini kita buat objek dari kelasnya, yaitu seperti biasa kita tulis nama kelasnya dulu, siswa, control space aja, siswa baru, di sini enter, kemudian misalnya siswa 1 sama dengan new siswa 1, new nama kelasnya ya. Nah, ini control space siswa baru. Nah, ini kita sudah buat objek baru. Nah, di sini kalau kita ingin membuat konstruktor, kita bisa gunakan di sini di bawah kelasnya ini, kita tulis saja nama kelasnya langsung, siswa baru di sini. Nah, ini kita sudah buat yang namanya konstruktor. Nah, misalnya kita tampilkan, kita pakai perintah sysout ya, sysout ya, print ln ini. Nah, misalnya kita tampilkan tulisan ini adalah konstruktor. Konstruktor. Nah, kita simpan, kita coba jalankan. Nah, di sini klik kanan, run file. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul. Ini adalah konstruktor. Nah, ini
Ini tidak perlu public class ya, karena kita membuat konstruktor tidak perlu public, hanya mengetikkan atau menuliskan di sini siswa baru saja. Kita siswa baru, kita simpan, klik kanan, kemudian kita run file. Nah, ini adalah konstruktor. Nah, bagaimana di sini? Di sini seandainya kita tulis lagi di sini. Nah, di sini kita tulis lagi new. Control space ya, jangan lupa control space. Kalau kita tulis gitu, kalau kita ketik langsung kadang salah tulisannya. New siswa baru. Nah, di sini bagaimana kalau kita panggil objeknya lagi di bawah, new siswa baru. Ini kita simpan. Nah, kemudian kita jalankan, kita run. Maka akan terjadi repeat. Ini adalah konstruktor, ini adalah konstruktor. Di kelas juga ada, ini adalah konstruktor. Di objeknya juga ini adalah konstruktor. Jadi dipanggil dua kali di sini. Jadi konstruktor itu adalah metode ataupun fungsi ataupun prosedur yang dipanggil saat objek dibuat. Nah, ini objek ya, objek dibuat. Siswa baru, siswa 1 sama dengan new siswa baru, ini adalah objek. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan dengan konstruktor? Banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan konstruktor. Misalnya kita hapus ini ya. Kita bisa menambahkan parameter di konstruktor. Caranya bagaimana? Nah, di sini kita hapus saja di sini nih. Hapus. Nah, di sini kita tambahkan parameter tipe data dan nama variabelnya. Nah, di sini misalnya di sini tadi itu adalah tipe datanya string. Nah, jangan lupa control space. str kita tulis control space, kita pilih yang mana yang tepat, kita enter, kemudian kita beri nama input nama di sini ya. Kita beri nama input nama. Nah, di sini parameternya string input nama. Nah, kemudian di sini kita deklarasikan bahwa nama sama dengan input nama. Nah, seperti ini. Nah, di sini inputannya ada di mana? Misalnya kita memberikan nama itu misalnya Ucup ya. Nah, caranya untuk memberikan nama itu ada di sini di saat kita membuat objek. Nah, kita buat saja di sini adalah Ucup. Ucup. Nah, di sini Ucup. Nah, kita tampilkan aja, kita tampilkan di sini boleh. Kita pakai sys out. Nah, enter, terus spasi enter, kemudian ketik aja. Siswa. Kita control space aja ya. Yes. Siswa 1 dot nama. Ya. Nah, ini kita enter. Nah, kita simpan. Tampilannya bagaimana? Kita klik kanan, run file. Nah, ini muncul Ucup ya. Jadi kita sudah memasukkan parameter di konstruktornya, kita panggil, sudah berhasil, namanya Ucup. Nah, bagaimana seandainya kita tambahi parameternya yaitu nis? Gampang, kita bisa masukkan di sini. Nah, tipe datanya integer kan nis ya. Kita control space, jangan lupa integer nis. Nah, di sini input nis, input nis. Nah, di sini kemudian kita deklarasikan di sini bahwa nis itu sama dengan input nis. Nah, di sini. Nah, kemudian mengisinya di mana? Kita isi saja di sini.
Nah, kita isi saja di sini. Misalnya niche-nya adalah 101 di sini. Kemudian kalau misalnya ada lagi siswa yang kedua, kita hapus ini ya. Kita hapus, kita copy yang atas, kita buat objek untuk siswa yang kedua. Kita Ctrl C. Sebentar. Klik kanan. Kita copy aja ya, Ctrl C. Kemudian enter. Bentar. Sini. Nah, ini kita bisa ganti siswa 2 ya. Siswa misalnya namanya Novi 102 di sini. Nah, untuk memanggilnya tadi kita panggil di objeknya ya. Tadi kita panggil nama di objeknya. Nah, supaya kita panggil dari 1 di sini. Di sini kita bisa panggil, kita tampilkan perintahnya. Nah, di sini enter, ini bisa kita ganti nama. Kemudian enter lagi, kita panggil lagi sys out. Nah, ini adalah kita ganti niche. Nah, seperti itu. Kita simpan. Nah, kita klik kanan run file. Nah, ini sudah terbentuk ujub 101 Novi dengan niche 102. Jadi ini banyak manfaatnya anak-anak. Kita gunakan konstruktor itu banyak manfaatnya, terutama ketika kita menginput data yang begitu banyak, kita bisa gunakan konstruktor ini. Nah, konstruktor ini yang saya jelaskan tadi, bahwa konstruktor adalah metode ataupun fungsi ataupun prosedur yang dipanggil saat objek kita buat. Jadi saat objek kita buat. Nah, demikian. Silakan kalian kerjakan tugas yang ada di Google Classroom berdasarkan petunjuk dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.